Tuhan Yesus berkati selalu jemaat gereja Tiberias, lindungi selalu jemaat gereja Tiberias, berikan kepada jemaat ini, jemaat gereja Tiberias yang besar, apapun yang diperlukannya, Tuhan Yesus cukupi, dan apapun yang dibutuhkan, Tuhan Yesus yang sediakan. Tuhan, kami berdoa apapun yang mereka kerjakan diberkati berhasil, berikan mereka rumah di bumi, rumah di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang kedua, tema pada minggu ini yaitu menjadi murid Yesus. Saudaraku, ada 3 hal untuk kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang setia. Yang pertama, kita harus menjadikan Tuhan Yesus yang utama. Dalam Lukas 14 ayat 25 sampai 26 dituliskan demikian. Kita semua yang mau menjadi murid Tuhan Yesus, syarat utamanya adalah kita harus memiliki komitmen mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Mengutamakan Tuhan berarti kita mentaati perintah-perintahnya, yaitu perintah yang terbesar, yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri, yang tertulis dalam Matius 23 ayat 37 sampai 38. Mengutamakan Tuhan, saudara, berarti kita menjaga hidup kita bebas dari penyembahan berhala. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 21, mengutamakan Tuhan berarti kita berusaha mengikuti jejak Tuhan Yesus yang dimana 2000 yang lalu ada di muka bumi, yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Kita harus mencari perkara-perkara yang di atas, bukan perkara yang di bawah atau di dunia. Jika kita mengutamakan Tuhan Yesus, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33. Yang kedua, jika kita ingin menjadi murid Yesus yang setia, kita harus rela pikul salib. Firman Tuhan dalam Lukas 14 ayat 27 menyatakan, salib mengingatkan kita mengenai kematian. Mati dari kehidupan lama menjadi ciptaan baru. Salib mengingatkan kita pada pribadi Tuhan Yesus yang menderita dan wafat di kayu salib. Pada salib ada sengsaranya Tuhan, tetapi sengsara yang membawa keselamatan. Pada salib ada kematian, tetapi kematian yang menghidupkan. Salib bagi kita orang Kristen identik dengan kemenangan atas maut. Syarat utama untuk menjadi pengikut Kristus, yaitu setiap orang yang mau mengikuti aku, yaitu harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Matius 16 ayat 24. Di bagian yang ketiga, syarat untuk menjadi murid Yesus yang setia, kita harus melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia ini. Firman Tuhan dalam Lukas 14 ayat 33 mengajarkan, melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia adalah ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, ketika kita mau menjadi murid Yesus, kita akan dikuatkan oleh Roh Kudus untuk meninggalkan hal-hal yang dikejar oleh orang-orang dunia. Keinginan kita jadi berorientasi hanya ke sorganya Tuhan, dan kita akan mengumpulkan harta yang kekal di kerajaan sorga. Lukas 12 ayat 33. Puji Tuhan. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami semua jemaat-Mu hidup sepenuh-penuhnya dalam Engkau, hidup dalam kekudusan Tuhan, menjadi pelaku daripada firman Tuhan, hidup senantiasa menyenangkan hati Tuhan, tidak mendukakan hati Tuhan, serta mendukakan hati sesama kami. Engkau menghendaki agar nama kami semua tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat dalam firman Tuhan Wahyu 20 ayat 14-15, maka kami akan mengalami kematian yang kedua, yaitu lautan api atau neraka. Maka kami tolak dalam nama Yesus. Kami mau Tuhan bersungguh-sungguh di akhir zaman ini hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari akan firman-Mu dan melakukannya. Kalau hidup kami sepenuh-penuhnya dalam Tuhan, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri bagi setiap kami, yaitu hidup kami diberkati di bumi seperti di dalam kerajaan Tuhan. Haleluya. Amin. Sama-sama kita berikan suara gembala, sehingga kita berikan tepuk tangan yang